Namaku Ayu, usiaku 32 tahun. Sudah 2 tahun aku menyandang status janda setelah suamiku meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak itu, hidupku berjalan datar, terlalu datar. Rumah kecil, rutinitas yang sama, dan kesunyian yang sering datang justru di malam hari saat semua orang pulang ke pelukan masing-masing. Aku tak pernah menyangka satu keputusan sederhana untuk nginap di rumah kakak iparku, Doni, justru menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari itu, hujan turun sejak sore. Listrik di rumah kontrakanku padam dan aku tak punya siapa-siapa untuk dihubungi selain Doni. Dia adalah kakak dari almarhum suamiku. Hubungan kami sebenarnya biasa saja, sopan, saling menghormati, dan penuh batas. "Ayu, kamu kesini saja, kasihan sendirian di sana," katanya lewat telepon. Aku ragu sesaat, tapi hujan semakin deras dan rumahku terasa makin sunyi. Akhirnya, aku mengalah. Rumah Doni tidak berubah sejak terakhir aku ke sana, hangat, rapi, dan terisi oleh aroma kopi yang khas. Ia menyambutku dengan senyum yang biasa saja, seolah tak ada apapun yang istimewa. Padahal sejak aku melangkah masuk, jantungku entah kenapa berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kamar tamu sudah siap, kamu istirahat saja," ujarnya tenang. Aku mengangguk, berusaha menenangkan perasaan yang tiba-tiba terasa aneh. Malam itu, kami makan malam bersama di ruang kecil dekat dapur. Obrolan kami ringan, tentang pekerjaan Doni, tentang keseharianku yang kini lebih banyak kujalani sendiri. Namun di balik percakapan biasa itu, ada sesuatu yang tak terucap, seperti ruang hening yang terasa terlalu penuh makna. Ketika malam semakin larut, hujan belum juga reda. Aku masuk ke kamar tamu. Namun, entah kenapa, sulit sekali memejamkan mata. Suara hujan, suara jam dinding, dan bayangan tentang masa lalu bercampur menjadi satu. Tak lama kemudian, tertutup samar oleh bunyi hujan, terdengar langkah pelan di luar kamarku. Ketukan ringan di pintu. "Ayu, kamu masih bangun?" Suara Doni terdengar ragu. "Iya mas, belum bisa tidur," jawabku jujur. Pintu terbuka sedikit. Ia berdiri di ambang pintu, hanya dengan kaos rumah dan celana panjang sederhana. Tatapannya tenang, tapi aku bisa merasakan ada kegelisahan yang sama seperti yang kurasakan. "Kamu mau minum teh? Biar hangat," katanya. Aku mengangguk. Di ruang tamu, kami kembali duduk berhadapan. Jarak kami tidak sedekat itu, namun entah mengapa rasanya jauh lebih dekat dari seharusnya. Uap teh naik di antara kami, seperti tirai tipis yang menahan perasaan yang mulai sulit kusembunyikan. Sejenak, mata kami bertemu. Bukan tatapan biasa. Ada keheningan yang menekan dada, ada perasaan yang muncul tanpa diundang. Aku segera memalingkan wajah. "Makasih mas, aku balik ke kamar saja," kataku, berusaha menjaga nada tetap wajar. Doni mengangguk pelan, tapi saat aku melangkah pergi, aku bisa merasakan malam itu sesuatu telah berubah, meski belum ada satu kata pun yang diucapkan. Dan aku belum tahu bahwa malam sederhana itu hanyalah permulaan. Pagi itu hujan sudah reda, tapi awan masih menggantung kelabu di langit. Aku terbangun dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Semalam aku tidur dengan gelisah. Bukan karena dingin, bukan karena suara hujan, melainkan karena tatapan Doni yang terus terbayang dalam kepalaku. Ketika aku melangkah keluar kamar, aroma kopi segera menyapa. Doni sudah duduk di meja makan kecil, membuka laptopnya. Kaos rumahnya rapi, wajahnya segar, seolah tak terjadi apa-apa semalam. "Pagi Ayu," sapanya ringan. "Pagi mas," jawabku, berusaha terdengar biasa saja. Kami duduk berhadapan, kembali terjebak dalam keheningan yang canggung.
Sendokku beradu pelan dengan cangkir. Suaranya terdengar terlalu jelas di antara kami. Doni sesekali mencuri pandang, lalu kembali menunduk. "Kamu pulang siang ini?" tanyanya. "Mungkin sore, hujan masih sering turun," jawabku. Ia mengangguk. "Kalau mau lebih lama juga nggak apa-apa." Kalimat itu sederhana, tapi di dadaku ada sesuatu yang bergerak pelan. Siang hari hujan kembali turun deras. Jalanan di depan rumah tergenang. Aku membantu Doni menjemur pakaian di teras belakang yang setengah tertutup. Angin membawa percikan air hujan, membasahi lenganku. "Mas, hati-hati licin," kataku, ketika Doni hampir terpeleset. Refleks aku memegang lengannya. Sekejap sentuhan itu terjadi, singkat, biasa, tapi cukup untuk membuat nafasku tertahan. Doni menoleh, tatapan kami kembali bertemu, lebih dekat dari sebelumnya. "Terima kasih," ucapnya pelan. Aku segera melepaskan tanganku, jantungku berdegup tak wajar. Kami kembali bekerja tanpa banyak bicara, tapi udara di antara kami terasa semakin berat oleh sesuatu yang tak terucap. Sore menjelang, listrik di rumah kontrakanku belum juga menyala. Aku menerima pesan dari tetangga bahwa perbaikan mungkin baru selesai besok pagi. Aku menghela nafas panjang. Doni yang melihat wajahku langsung paham. "Kamu nginap 1 malam lagi saja ya, daripada pulang ke rumah gelap," katanya. Aku ragu, sangat ragu. Tapi hujan, gelap, dan kesepian membuatku kembali mengangguk. Malam kedua ini terasa berbeda, jauh lebih sunyi. Tak ada obrolan panjang, kami hanya makan malam singkat, lalu duduk terpisah di ruang tengah, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Sekitar pukul 11, aku terbangun dari setengah kantuk ketika mendengar pintu kamarku diketuk lagi. "Ayu," suara Doni terdengar lebih pelan dari semalam. Aku membuka pintu sedikit. "Ada apa, Mas?" tanyanya. Aku mengangguk. Tapi ia tetap berdiri di sana, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun ragu. Mata kami kembali bertemu dalam jarak yang jauh lebih dekat dari seharusnya. "Ayu, kamu nggak merasa aneh?" katanya akhirnya. Pertanyaan itu membuat dadaku bergetar. Aku tahu apa yang ia maksud. Dan tanpa sadar, aku menjawab dengan suara sangat pelan. "Iya, aku juga merasa begitu." Keheningan menggantung panjang di antara kami. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Tapi sejak malam itu, aku sadar batas yang seharusnya tegas telah mulai kabur. Dan yang paling menakutkan, aku tak lagi ingin menarik diri. Sejak malam itu, suasana di antara aku dan Doni berubah. Bukan berubah secara nyata, tapi berubah dalam cara sunyi yang sulit dijelaskan. Tak ada sentuhan, tak ada kata cinta. Namun setiap tatapan, setiap diam terasa lebih panjang dari biasanya. Pagi datang dengan langit cerah setelah 2 hari hujan. Listrik di rumah kontrakanku akhirnya kembali menyala. Seharusnya aku pulang hari itu. Seharusnya. Aku membereskan tas di kamar tamu dengan hati yang terasa berat. Doni berdiri di depan pintu, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi aku tahu ia sedang menghindari mataku. "Mas, Ayu pulang sekarang," kataku pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut. "Oh iya, hati-hati di jalan." Kalimat itu terdengar biasa, terlalu biasa untuk sesuatu yang terasa begitu tidak biasa di dadaku. Aku melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Sejak aku kembali ke rumah kontrakan, kesunyian yang dulu terasa wajar, kini justru terasa lebih kosong. Sejak hari itu, Doni mulai sering menghubungiku, sekedar menanyakan kabar, mengingatkan cuaca, mengirim fotokopi paginya. Hal-hal kecil yang tak melanggar batas, namun cukup untuk membuat hatiku terus terikat. Aku pun mulai menunggu pesan darinya setiap hari. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar yang tak terduga. Doni jatuh sakit, demam tinggi,
sendirian di rumah. Tanpa berpikir panjang, aku datang menemuinya, membawa sup hangat dan obat. Ketika aku masuk ke rumahnya, dia tampak lemah, wajahnya pucat, namun matanya langsung berbinar melihatku. "Ayu, kenapa kamu datang?" tanyanya lirih. "Mas, siapa lagi yang mau jagain Mas?" jawabku spontan. Aku menyiapkan makanannya, menyuapinya perlahan, seperti merawat orang terkasih. Tanganku sesekali menyentuh keningnya untuk memastikan suhunya turun. Di saat itu, aku menyadari betapa dekatnya jarak kami, bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Di tengah keheningan sore itu, Doni menatapku lama. "Ayu, sejak kamu nginap di sini waktu itu, perasaanku berubah," katanya akhirnya, suaranya sangat pelan. Aku terdiam, jantungku bergetar keras. Inilah kalimat yang sejak lama kutakuti, tapi juga entah kenapa kutunggu. "Kita seharusnya sadar diri," lanjutnya. "Aku ini kakak almarhum suamimu." Aku menunduk, menahan napas. "Aku tahu, Mas, aku juga sudah berusaha menyangkal semua ini." "Tapi," tanyanya lirih. "Tapi, setiap Mas muncul di hadapanku, aku merasa tidak sendirian lagi," jawabku jujur. Sunyi panjang menyelimuti ruang itu, tak ada sentuhan, tak ada pelukan. Kami hanya saling memandang dalam air mata yang tertahan. "Aku tidak ingin menjadi orang yang mengambil kebahagiaanmu, Ayu," ucapnya penuh penyesalan. "Dan aku tidak ingin menjadi alasan Mas menyesal seumur hidup," balasku perlahan. Namun di dalam hati, aku sadar perasaan ini tak akan mudah dipadamkan, bahkan mungkin sudah terlalu dalam untuk disembunyikan kembali. Dan sejak hari itu, hubungan kami bukan lagi sekedar antara janda dan kakak ipar. Ia telah berubah menjadi dua hati yang saling menahan diri di tepi yang paling berbahaya. Sejak hari aku merawat Doni saat ia sakit, hubungan kami tak lagi sama. Kami masih menjaga jarak, masih berusaha bersikap wajar di hadapan orang lain, namun hati kami sudah terlanjur terikat oleh sesuatu yang tak terucap. Aku mulai sering ke rumahnya, tentu dengan alasan yang masuk akal, mengantar makanan, mengambil barang titipan, atau sekedar memastikan keadaannya sudah benar-benar pulih. Doni pun tak pernah lagi menahanku terlalu lama. Ia tahu betul betapa rapuh batas yang sedang kami jaga bersama. Namun, seberapapun kami berhati-hati, lingkungan selalu punya cara sendiri untuk membaca perubahan. Suatu sore, saat aku baru pulang dari pasar, tetangga sebelah menatapku dengan senyum yang sulit diartikan. "Sering ya sekarang ke rumah Mas Doni?" tanyanya seolah bercanda. Aku tersenyum kaku. "Iya Mbak, biasa, antar makanan." Tatapan itu membuat hatiku tidak tenang sepanjang jalan pulang, dan kekhawatiranku terbukti. Gosip mulai berembus secara halus, tak terang-terangan, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Beberapa hari kemudian, Doni menemuiku dengan raut wajah berbeda, lebih murung. "Kita mulai jadi bahan omongan," ucapnya pelan. Aku menunduk, aku sudah menduganya. Hanya saja, aku tak ingin menjadi beban baginya. "Kalau Mas merasa ini salah, Ayu bisa mengurangi datang." Ia menghela nafas panjang. "Bukan itu maksudku, aku takut kamu yang terluka." Kalimat itu seperti memeluk hatiku. Untuk pertama kalinya, Doni menggenggam tanganku dengan sangat pelan, bukan sebagai seorang pria kepada wanita, tapi sebagai dua jiwa yang saling menguatkan di tengah badai. "Aku nggak menyesal mengenal perasaan ini," katanya, "tapi aku takut dunia tidak sebaik itu pada kita." Aku menahan air mata. "Aku juga takut, Mas, tapi lebih takut lagi kalau harus berpura-pura kuat sendirian." Sejak saat itu, kami sepakat menjaga jarak di depan orang. Tidak ada lagi aku datang terlalu sering, tidak ada lagi pesan setiap malam. Semuanya kembali seperti semula di mata dunia. Namun, perasaan tidak bisa dihapus hanya dengan kesepakatan. Setiap kali aku melihat Doni dari kejauhan, di masjid, di warung, atau sekedar lewat di depan rumah kontrakanku, dadaku bergetar. Kami hanya saling bertukar anggukan kecil, namun di balik itu tersimpan ribuan kata yang tak berani diucap.
Aku kembali menjadi janda yang terlihat kuat, dan Doni kembali menjadi kakak ipar yang tampak biasa. Namun kami tahu, di balik kesunyian itu, ada cinta yang sedang dipaksa diam oleh keadaan. Dan aku masih belum tahu, apakah perasaan ini akan berakhir sebagai luka, atau justru menjadi takdir. Sejak malam itu, suasana di rumah terasa berubah. Tidak ada lagi candaan ringan seperti biasa. Tidak ada lagi obrolan santai di dapur yang dulu terasa hangat. Yang ada hanya keheningan yang seringkali terasa lebih bising daripada suara. Aku, Ayu, merasakan semuanya berjalan begitu cepat sekaligus begitu menyakitkan. Doni masih tinggal di rumah ini. Statusnya tetap sama di mata orang-orang, tetangga lama yang sedang butuh tempat tinggal sementara karena urusan pekerjaan di kota. Tapi di antara aku dan dia, ada rahasia yang tak lagi bisa kami anggap sepele. Kami berusaha bersikap seperti dua orang yang benar-benar biasa. Pagi hari, ia berangkat bekerja lebih awal. Aku pura-pura sibuk di dapur menyiapkan sarapan, memilih tidak menatapnya terlalu lama. Kalaupun mata kami bertemu, kami hanya saling mengangguk singkat, tanpa senyum, tanpa tatapan yang dulu syarat makna. Tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Setiap suara langkah kakinya di lorong, jantungku tetap bergetar. Setiap samar aroma parfumnya yang tertinggal di ruang tamu, pikiranku kembali terseret pada malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hingga suatu sore, kenyataan itu akhirnya memaksa kami bicara. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika Doni pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak lelah tapi juga tegang. Ia berdiri beberapa langkah dariku, ragu-ragu seperti hendak mengatakan sesuatu yang berat. "Ayo, kita perlu bicara," ucapnya pelan. Tanganku berhenti bergerak. Aku menelan ludah. "Iya, soal apa?" Ia duduk di tepi sofa, menunduk, kedua tangannya saling bertaut erat. "Aku nggak bisa terus begini. Kita pura-pura nggak terjadi apa-apa, tapi setiap hari justru makin berat." Aku ikut duduk di seberangnya. Jarak di antara kami terasa terlalu dekat untuk dua orang yang sedang berusaha menjaga batas. "Kita salah, Don," kataku lirih, "dan kita tahu itu." Ia mengangguk pelan. "Aku datang ke rumah ini cuma ingin numpang sementara. Aku nggak pernah berniat bikin semuanya rumit." "Sama," jawabku jujur. "Aku juga nggak pernah berharap perasaan ini tumbuh." Keheningan kembali menggantung di antara kami. "Aku dapat tawaran pindah tempat kerja ke luar kota," katanya kemudian. "Mungkin ini jalan terbaik, biar semuanya berhenti sampai di sini." Hatiku tercekat. Pindah berarti berpisah, hilang dari hidupku, hilang dari hari-hari yang meski penuh rasa bersalah, juga penuh rasa hidup. "Kapan?" tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. "Minggu depan." Jari-jariku gemetar memegang ujung baju sendiri. Ada bagian dalam diriku yang ingin menghalangi kepergiannya. Ada pula bagian lain yang tahu bahwa mungkin inilah satu-satunya cara agar kami tidak semakin terjerumus. "Kamu nggak keberatan?" tanya Doni pelan. Aku menarik nafas panjang. "Keberatan, tapi mungkin ini pilihan paling benar." Ia tersenyum tipis, pahit. "Aku nggak mau kamu menanggung beban ini sendirian, Ayu. Dan aku juga nggak mau jadi alasan kamu kehilangan ketenangan." Aku menatap wajahnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di mata itu masih ada rasa yang belum sepenuhnya padam. Rasa yang justru membuat perpisahan terasa makin menyakitkan. "Kalau nanti kamu sudah pergi," kataku lirih, "anggap saja aku hanya tetanggamu yang pernah membantu."
Dan ia menjawab dengan suara berat, sedangkan kamu akan selalu jadi orang yang mengajarkanku arti menahan diri. Malam itu kami berbicara cukup lama, tanpa sentuhan, tanpa janji. Hanya dua orang dewasa yang sadar bahwa tidak semua perasaan harus diperjuangkan dan tidak semua kebahagiaan boleh dimiliki. Kenyataan telah memaksa kami memilih, dan kami memilih untuk melepaskan. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Pagi terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara Doni menyiapkan tas kerjanya, tidak ada denting gelas di dapur, tidak ada langkah kakinya yang dulu sering membuat jantungku berdebar tanpa alasan. Ia hanya berdiri di ruang tamu dengan satu koper di sampingnya. Aku keluar dari kamar dengan langkah ragu. Menghadapi perpisahan ini rasanya jauh lebih berat daripada saat kami sepakat untuk mengakhirinya. "Kamu nggak perlu mengantarku," katanya lembut. "Aku tahu," jawabku pelan, "tapi izinkan aku berdiri di sini sampai kamu benar-benar pergi." Ia tersenyum tipis, senyum yang menahan banyak perasaan. Kami berdiri berhadapan, tak ada pelukan, tak ada pegangan tangan, hanya dua pasang mata yang menyimpan semua yang tidak pernah bisa diucapkan dengan sempurna. Hening menggantung beberapa detik. "Ayu," katanya lirih, "terima kasih karena pernah memberiku tempat, bukan cuma rumah ini, tapi juga rasa." Aku menunduk, menahan getar di dada. "Terima kasih juga karena kamu pernah hadir di hidupku, meski caranya tidak sempurna." Hening menggantung beberapa detik. "Ada banyak hal yang ingin kita ulang dengan cara yang lebih benar," lanjutnya. "Tapi hidup tidak memberi kita tombol kembali." Aku mengangguk pelan, "Tapi memberi kita kesempatan untuk belajar." Ia meraih kopernya. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. "Jaga dirimu baik-baik, Ayu. Jaga dirimu juga, Don." Langkah kakinya kemudian menghilang di balik pintu. Suara pintu tertutup itu terdengar pelan, tapi di hatiku rasanya seperti sebuah bab besar yang resmi ditutup. Aku tidak menangis, bukan karena aku tidak sedih, melainkan karena air mataku telah habis sejak beberapa malam yang lalu, saat aku menyadari bahwa tak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki. Hari-hari sesudahnya berjalan perlahan, rumah kembali sepi, tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa bersalah yang membayangi setiap gerak, tapi juga tidak ada lagi perasaan hidup yang dulu hadir begitu tiba-tiba. Aku kembali menjadi Ayu yang fokus pada hidupku sendiri, bekerja, merapihkan luka, dan belajar berdamai dengan kenangan. Kadang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah yang terjadi antara aku dan Doni adalah kesalahan atau sekadar pelajaran yang datang dengan cara yang terlalu menyakitkan? Aku tidak pernah menemukan jawaban yang pasti. Yang ku tahu hanya satu, perpisahan itu mengubah segalanya. Aku menjadi lebih berhati-hati pada rasa, lebih sadar pada batas, dan lebih mengerti bahwa kehilangan tidak selalu tentang ditinggalkan, tapi tentang memilih untuk melepaskan. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar tentang Doni. Ia benar-benar menetap di kota baru. Karirnya mulai menanjak. Hidupnya terlihat baik-baik saja, setidaknya dari cerita yang sampai ke telingaku. Aku tersenyum mendengarnya. Bukan karena masih berharap, tapi karena lega mengetahui bahwa keputusan kami dulu tidak sia-sia. Dan hingga hari ini, kenangan tentangnya tetap ada. Tidak lagi menyakitkan, hanya menjadi bagian dari perjalanan yang mengajarkanku arti dewasa dalam memilih. Karena tidak semua yang indah harus dimiliki. Sebagian hanya perlu dikenang lalu dilepaskan.